Iqbal. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita pun akan bergabung dengan rekan Sela Rizky yang berada di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Ya, selamat malam Sela. Ya, Sela, bagaimana update kondisi di stasiun Bekasi hingga malam ini, Sela? Ya, selamat malam Gati dan juga pemirsa. Tepatnya saya berada di stasiun Bekasi Timur di tempat kejadian yang mana ini terjadi insiden kecelakaan kereta pada Senin malam kemarin, dan untuk saat ini kondisinya memang masih melakukan evakuasi dari gerbong KRL perempuan yang kemarin ini sempat tertabrak oleh KAJJ Argo Bromo Anggrek. Untuk lebih detailnya, kameramen saya Ihsan Riansyah akan menunjukkan kepada Anda, Gati dan juga pemirsa, bahwa proses evakuasi dari gerbong KRL ini masih berlanjut di lokasi kami saat ini hingga saat ini pukul 19:15 saat ini sedang dilakukan pemotongan bagian per bagian dari gerbong KRL perempuan. Untuk dilihat di layar kaca Anda juga pemirsa, ini ada alat berat kren hidrolik yang nantinya akan mengangkut bagian per bagian dari kereta gerbong KRL perempuan ini, dan bisa Anda lihat juga pemirsa bahwa keadaan ringseknya ini cukup parah dan bisa dibayangkan bagaimana kerasnya benturan saat kejadian pada Senin malam kemarin. Selain itu juga dari pihak teknis dari PT KAI ini juga menggunakan sejumlah alat manual begitu untuk memotong bagian per bagian. Nantinya bangkai dari kereta ini, informasi terakhir yang kami dapatkan, akan dibawa ke depo stasiun Cikarang. Nah, untuk siang tadi proses pemotongan dan juga pemisahan antara dengan rel atau roda dari kereta juga sudah dilakukan. Saat ini memang tengah melakukan pemotongan bagian kereta. Kalau kita lihat ini logamnya cukup berat dan juga cukup kuat gitu rangkanya, sehingga tidak bisa dibawa sekaligus. Maka dari itu dari pihak KAI ini melakukan pemotongan bagian per bagian agar nantinya bisa dibawa dan juga dievakuasi. Tadi juga Menko Infrastruktur yakni Agus Harimurti Yudhoyono juga sempat meninjau dan mengungkapkan bahwa per siang tadi kalau dari beliau mencatat ini sudah ada 15 korban orang meninggal yang dinyatakan meninggal dunia, yang mana ini dari total 15 korban meninggal dunia tersebut ini ada 10 jenazah yang ditangani di DVA RS Polri Kramat Jati, kemudian 3 jenazah di RSUD Kota Bekasi, 1 jenazah berada di RS Bella, kemudian 1 jenazah di RS Mitra Bekasi Timur, Gati. Dan sampai sejauh ini memang proses masih dilakukan di stasiun Bekasi Timur di tempat kami berada saat ini. Dan untuk peronnya ini sendiri di peron 1, dan untuk jalurnya kalau tadi kami memantau peron 2 memang sudah difungsikan untuk kereta api jarak jauh yang melintas, dan tadi kami sempat mengonfirmasi ke pihak PT KAI terutama yang berada di stasiun Bekasi Timur ini, peron 2 sudah difungsikan sejak pagi hari untuk kereta jarak jauh. Namun untuk kereta komuter lain ini sendiri ini belum bisa dioperasikan melalui stasiun Bekasi Timur. Jadi bagi para penumpang dari Cikarang yang akan menuju ke Jakarta ini akan diharuskan melakukan perjalanan melalui stasiun Bekasi
Jadi dari Cikarang, kemudian Cibitung maupun juga Tambun ini tidak bisa menaiki komuter lain, jadi baru bisa menaiki di stasiun Bekasi itu sendiri. Kemudian dari Jakarta menuju ke Cikarang ini penumpang hanya atau operasional perjalanan dari kereta komuter lain itu hanya sampai di stasiun Bekasi saja. Jadi tidak melalui stasiun Bekasi Timur karena memang saat ini masih dilakukan penanganan terhadap gerbong perempuan yang sedang dilakukan proses pemotongan bagian per bagian. Dan juga tadi Menteri atau Menko bidang infrastruktur pembangunan dan kewilayahan AHY ini juga menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan evaluasi menyeluruh pada tingkat strategis maupun juga teknis dan mendorong KNKT untuk melakukan investigasi secara transparan. Dan hanya itu pemirsa, Gati dan juga pemirsa, masalah perlintasan sebidang ini juga disoroti karena masih banyak perlintasan sebidang yakni pertemuan rel dengan jalan raya yang merupakan menjadi titik-titik rawan, sehingga pemerintah akan melakukan langkah jangka pendek ini memastikan setiap titik perlintasan ini memiliki pengamanan dan petugas yang berjaga begitu, dan mengimbau juga kepada masyarakat yang melakukan perjalanan atau melalui perlintasan rel kereta api itu sendiri untuk bisa mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk langkah jangka panjangnya ini nantinya pemerintah akan berencana membangun flyover ataupun juga underpass untuk menghilangkan lintasan sebidang di lokasi strategis dan juga lokasi yang cukup padat. Dan dari data juga memang terakhir dari AHY tadi menyampaikan ada 88 korban luka, namun berdasarkan konferensi pers di RS Polri Kramat Jati ini ada 84 korban luka yang memang masih mendapatkan perawatan medis. Namun untuk informasi detailnya nanti kami juga masih menunggu dari pihak KAI. Sampai saat ini operasi SAR resmi ditutup, Gati dan juga pemirsa, bahwa proses evakuasi memang sudah selesai kurang dari 12 jam. Gati. Ya, Sela, dari gambar update yang Anda kirim kepada kami masih terlihat proses dari evakuasi pemotongan gerbong sehingga nanti akan dipindahkan ke depo. Adakah informasi membutuhkan waktu berapa lama proses ini berlangsung sehingga perlintasan ini sudah steril? Ya, sejauh ini dari yang kami dapatkan memang proses masih berlangsung dan nampaknya ini akan berlangsung cukup lama, Gati, karena kalau kami memantau proses pemotongan ini sejak sore tadi sampai saat ini belum bisa memotong hampir di seluruh bagian dari gerbong ini sendiri. Jadi kemungkinan diperkirakan ini akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin hingga malam nanti. Namun kami akan mencari informasi terbaru dan update dari pihak KAI sendiri sampai kapan proses pemindahan gerbong KRL perempuan ini nantinya akan dilakukan, dan kita harapkan saja bahwa ini akan segera selesai sehingga nantinya normalisasi kedua jalur yang ada di stasiun Bekasi ini bisa difungsikan kembali. Jadi perjalanan baik dari komuter lain maupun kereta api jarak jauh bisa dilakukan dan juga operasionalnya bisa berjalan dengan lancar. Gati. Bahwa peron 2 yang dapat digunakan, artinya kereta dari jalur mana sajakah yang saat ini melintasi di sana, Sela? Ya, sejauh ini dari pihak KAI menyampaikan ini adalah kereta-kereta yang akan menuju ke bagian Pulau Jawa atau yang akan mengarah ke timur. Ini kereta-kereta dari stasiun Gambir, kemudian stasiun Jatinegara dan juga stasiun Senen. Untuk detailnya ini nanti akan kami cari lebih tahu, Gati dan juga pemirsa. Memang sejauh ini kereta api jarak jauh yang melalui peron 2 di stasiun Bekasi ini melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Bahkan tadi kami sempat melihat melajukan kendaraannya yang juga pelan, kira-kira sekitar 60 km per jam. Namun untuk lebih detailnya dan pastinya nanti kami akan konfirmasi kembali ke pihak PT KAI. Gati.
Iya, baik. Terima kasih Sela Rizky melaporkan dari Stasiun Bekasi Timur dan tadi ada rekan Iqbal Maulana melaporkan dari Rumah Sakit Keramat Jati. Selamat bertugas kembali Sela dan juga Iqbal.